Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Zara Fatimah dengan NIM 2312021186 bersama rekan-rekan saya. Saya Marta Ibra Judika dengan NIM 23120219194. Dan saya Kadek Dwi Artikasari dengan NIM 231221206. Kami akan mempresentasikan materi perkembangan hubungan sosial, bahasa, dan emosi peserta didik remaja. Next. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama pengenalan, kedua perkembangan hubungan sosial pada remaja, yang ketiga perkembangan bahasa pada remaja, yang keempat perkembangan emosi pada remaja, dan yang terakhir sesi diskusi dan kesimpulan. Next. Yang pertama adalah pengenalan, yaitu perkembangan hubungan sosial pada remaja mengalami perkembangan selama masa pertumbuhan. Hal ini harusnya menjadi perhatian para pendidik untuk mengawasi perkembangan tersebut. Perkembangan yang paling mencolok selain perkembangan fisik mereka, yaitu perkembangan hubungan sosial, perkembangan bahasa, dan perkembangan emosi mereka. Next. Yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangan hubungan sosial pada peserta didik remaja, yang merupakan proses yang unik untuk setiap individu. Beberapa remaja mungkin mengalami tantangan dalam mengembangkan hubungan sosial mereka, sementara yang lain mungkin lebih mudah dalam hal ini. Penting bagi orang dewasa seperti orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan dan panduan yang diperlukan untuk membantu remaja mengatasi perubahan dan tantangan ini dengan baik. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, dan hubungan sosial dimulai dari tingkat sosial yang paling sederhana yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Dan dengan demikian, terkait hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Perkembangan hubungan sosial pada peserta didik remaja adalah aspek penting dalam tahap perkembangan mereka. Selama masa remaja, individu mulai mengembangkan identitas sosialnya, belajar berinteraksi dengan orang lain, dan memahami berbagai bentuk hubungan sosial. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Next. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hubungan sosial pada peserta didik remaja? Berikut beberapa faktor yang memengaruhi dan perlu dipahami mengenai perkembangan hubungan sosial pada peserta didik remaja. Yang pertama, pentingnya identitas sosial. Remaja mulai mencari jati diri mereka dalam masyarakat. Mereka mencoba mengidentifikasi nilai-nilai, keyakinan, dan peran sosial mereka. Proses ini dapat melibatkan eksperimen dengan berbagai kelompok sosial dan budaya. Yang kedua, hubungan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting selama masa remaja. Remaja sering mencari dukungan dan validasi dari teman-teman mereka, sehingga hubungan ini dapat memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Yang ketiga yaitu hubungan dengan orang tua. Meskipun hubungan dengan teman sebaya penting, hubungan dengan orang tua tetap memiliki peran yang besar. Remaja mencari keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan terhadap orang tua, yang bisa menghasilkan konflik. Yang keempat yaitu perkembangan hubungan sosial. Selama masa remaja, individu mengembangkan kemampuan sosial mereka, termasuk keterampilan berkomunikasi, empati, dan pemecahan masalah. Ini membantu mereka berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Yang kelima yaitu perkembangan hubungan romantis. Pada tahap ini, remaja mungkin mengalami hubungan romantis. Ini bisa jadi pengalaman pertama mereka dalam hal cinta dan komitmen, dan juga bisa menjadi sumber konflik dan kebingungan. Yang keenam yaitu paparan terhadap diversitas. Remaja semakin terpapar pada keberagaman sosial dan budaya. Ini dapat mengaruhi pemahaman mereka tentang dunia dan memengaruhi pandangan mereka tentang orang lain. Yang ketujuh yaitu pengaruh media sosial. Perkembangan teknologi telah memainkan peran besar dalam hubungan sosial remaja. Media sosial dapat mengaruhi cara mereka berinteraksi, mengambil keputusan, dan memahami diri mereka sendiri dalam konteks sosial. Yang kedelapan yaitu konflik dalam hubungan. Konflik adalah bagian alami dari perkembangan sosial remaja. Mereka belajar dan cara mengatasi konflik dan membangun hubungan yang sehat melalui pengalaman ini. Yang kesembilan yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman-teman, dan komunitas dapat sangat penting untuk kesejahteraan remaja. Ini dapat membantu mereka mengatasi tekanan dan stres yang mungkin dialami selama masa remaja.
Yang terakhir yaitu peran pendidikan. Sekolah dan pendidik memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan hubungan sosial remaja. Mereka dapat memberikan peluang untuk belajar keterampilan sosial, memfasilitasi interaksi yang sehat, dan memberikan pemahaman tentang norma-norma sosial. Selain itu, apa saja karakteristik perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja? Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman, lawan jenis, dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit. Karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja, juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Menurut Erik Erikson, bahwa masa remaja terjadi masa kritis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosial kultural, sedangkan menurut Freud, kehidupan sosial didorong oleh dan berorientasi pada kepentingan. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk-bentuk kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Baik itu saja perkembangan hubungan sosial pada peserta didik remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi bicara, yaitu perkembangan bahasa pada remaja. Anak-anak usia sekolah berada dalam tahap integrasi perkembangan. Tugas mereka dalam mengatur dan memadukan berbagai kemampuan yang mereka miliki. Salah satu perkembangan tersebut adalah perkembangan bahasa peserta didik remaja. Kemampuan berbahasa pada umumnya merupakan keterampilan dasar setiap individu yang sangat penting digunakan untuk berkomunikasi dengan individu lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan bahasa berkembang sepanjang masa sekolah. Semakin siswa mampu memahami dan menginterpretasikan komunikasi baik secara lisan, tulisan maupun bahasa tubuh yang membuat diri mereka dipahami dan memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelijensi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Semakin besar anak tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil dari belajar lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yang meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai oleh orang dewasa. Madison 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan sosial di remaja. 1. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. 2. Kematangan anak bersosialisasi merupakan kematangan fisik psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Ketiga, status sosial. Kehidupan sosial banyak yang dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam berkeluarga. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kelima, kapasitas mental, emosi dan intelijensi kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Lalu, bahasa memiliki peran yang krusial dalam membentuk identitas remaja. Seiring dengan perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta media sosial, remaja sebagai kelompok yang tengah membangun identitasnya seringkali menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi untuk mengekspresikan diri dan mencari jati diri dalam masyarakat. Dalam proses ini, fenomena bahasa gaul menjadi sangat relevan. Bahasa gaul bukan hanya sekedar cara untuk berkomunikasi di antara sesama remaja, tetapi juga mencerminkan kekhasan, identitas, dan eksplorasi sosial mereka. Istilah-istilah baru, gaya bahasa yang berubah-ubah, dan tren-tren yang selalu berkembang menjadi
bagian integral dalam proses interaksi sosial mereka. Penggunaan bahasa gaul ini seringkali menjadi alat adaptasi dan integrasi remaja dalam lingkungan di sekitarnya, termasuk di dunia digital. Hal ini mencerminkan bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai mekanisme inklusi sosial di kalangan remaja. Namun sementara bahasa gaul bisa menjadi alat untuk memperkuat ikatan sosial dan memudahkan interaksi. Perlu diingat bahwa pola Perlu diingat bahwa pola komunikasi ini juga memiliki dampak yang signifikan. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan atau kurangnya pemahaman konteks dapat mempengaruhi keterampilan berkomunikasi formal dan kemampuan memahami makna dalam konteks yang lebih luas. Dalam lingkungan pendidikan, guru dan lingkungan belajar memiliki peran penting dalam membentuk pola komunikasi peserta didik. Memahami bagaimana bahasa gaul berkembang dan bagaimana memandangnya dalam konteks yang lebih luas dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pengembangan keterampilan bahasa, baik dalam penggunaan bahasa informal maupun formal. Oleh karena itu, penting bagi lingkungan pendidikan untuk melihat fenomena bahasa gaul sebagai bagian dari proses perkembangan bahasa peserta didik remaja. Mengintegrasikan pemahaman tentang bahasa gaul dalam pembelajaran bahasa formal dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana bahasa dapat disesuaikan dalam konteks menjembati kesenjangan antara bahasa formal yang populer di kalangan remaja dengan bahasa formal yang diperlukan dalam berbagai situasi kehidupan. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan emosi pada peserta didik remaja. Yang pertama yaitu emosi peserta didik remaja. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa masa remaja merupakan salah satu siklus pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Siklus dalam masa-masa ini kita akan mengalami banyak sekali perubahan, meliputi perubahan fisik dan perubahan psikis. Perubahan fisik dapat dilihat secara nyata, sedangkan perubahan psikis hanya dapat kita rasakan saja. Salah satu dari contoh perubahan psikis yaitu emosi. Emosi merupakan suatu bentuk dari reaksi tentang perasaan yang kita alami dalam suatu keadaan. Kemudian, tentunya kita pasti memiliki emosi. Nah, dalam masa remaja, kita akan merasakan gejolak dari perubahan emosi yang cukup signifikan. Contohnya yaitu saat masa remaja, emosi menjadi susah dikendalikan. Seperti remaja akan mudah marah, cepat tersinggung, merasa sedih, dan bahkan frustasi, dan mudah mengalami tekanan perasaan. Karena perubahan ini, banyak remaja yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga timbul rasa untuk melakukan hal-hal yang negatif dan menyimpang, seperti contohnya yang paling lumrah kita temui di kehidupan nyata, yaitu seperti kasus bullying, pergaulan bebas, kekerasan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Kita pasti bertanya-tanya, mengapa timbul perasaan atau ingin melakukan hal-hal tersebut? Jawabannya adalah, ini karena pada masa remaja, kita akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ingin selalu mencoba hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Namun, kita tidak bisa mengetahui apakah itu berakibat positif atau negatif, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Oleh karena ini, seorang peserta didik remaja sangat memerlukan edukasi, tuntunan, teladan, dan komunikasi yang baik di seluruh lingkungan mereka, agar mereka bisa memahami segala hal dan bisa mengetahui apakah ini berakibat positif ataupun berakibat negatif untuk diri mereka sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Kemudian di sini emosi memiliki beberapa bentuk menurut Daniel Goleman. Bentuk emosi yang pertama yaitu amarah.
Amarah meliputi perasaan seperti rasa marah, rasa tersinggung, jengkel, dendam, dan ingin melakukan kekerasan. Kemudian contoh yang kedua yaitu bentuk emosi kesedihan. Kesedihan ini meliputi rasa ingin menangis, pasrah, frustasi, pedih, dan putus asa. Kemudian yang ketiga yaitu rasa takut. Rasa takut ini tentu saja mencakup perasaan cemas, gelisah, khawatir, dan merasa tidak tenang akan segala hal. Dan yang terakhir yaitu bentuk emosi kenikmatan. Emosi bukan hanya merupakan hal-hal yang berbentuk negatif saja, namun kebahagiaan atau kenikmatan itu merupakan contoh-contoh emosi. Seperti kita merasakan ceria, gembira, takjub, dan bangga akan segala hal. Itu juga merupakan bentuk dari emosi. Selanjutnya yaitu perkembangan karakteristik pada emosi remaja. Mengutip dari sumber Asrori dalam Nurul Azmi 2015, secara garis besar, masa remaja serta karakteristiknya dapat dibedakan menjadi 4 periode. Periode yang pertama disebut dengan pra-remaja. Pada masa ini, perubahan fisik belum tampak jelas. Namun, umumnya pada wanita itu sudah mulai terlihat dan menunjukkan perubahan seperti contohnya berat badan dan bentuk tubuh. Perubahan ini juga disertai dengan sifat kepekaan terhadap rangsang dari luar. Kemudian, periode yang selanjutnya yaitu periode remaja awal. Pada periode remaja awal ini, perkembangan fisik semakin terlihat jelas. Pengontrolan diri semakin sulit. Dan perilaku semacam ini biasanya karena kecemasan yang berlebihan pada diri setiap remaja sehingga muncul reaksi yang terkadang tidak wajar. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu periode remaja tengah. Periode ini, tanggung jawab harus semakin ditingkatkan oleh remaja. Di masa ini, remaja harus mendapat didikan dan edukasi yang tepat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika di lingkungan masyarakat. Kemudian periode yang terakhir, periode yang keempat yaitu periode remaja akhir. Pada periode ini, remaja mulai menyadari dirinya sebagai orang dewasa dan mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku seperti orang dewasa. Mereka juga akan mulai memilih cara hidup masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Next, yang dapat teman-teman akses pada kolom komentar video ini. Dan kami berterima kasih untuk teman-teman yang mau bertanya dan juga menanggapi terkait materi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Selama masa remaja, peserta didik mengembangkan kemampuan sosial mereka, termasuk keterampilan berkomunikasi, empati, dan pemecahan masalah. Kebutuhan mereka menjadi cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan mereka juga menjadi semakin luas. Begitu pula dengan bahasa. Peserta didik remaja mulai mengembangkan bahasa yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pendidik dituntut untuk mengarahkan penggunaan bahasa mereka, terutama dalam berhubungan sosial dan mengekspresikan emosi mereka. Baik, kita telah melewati beberapa sesi dan begitu pula berakhir presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.